Bayangkan, seorang direktur kaya raya yang kehilangan anaknya bertahun-tahun lalu, akhirnya bertemu kembali. Tapi yang mengejutkan, anak itu justru menjadi supirnya sendiri. Tulis di komentar kota asal kalian, jangan lupa subscribe, dan semoga Allah membalas kebaikan untuk yang sudah mendukung channel ini. Rendra Wijaya duduk di ruang kerjanya yang luas dan mewah. Dindingnya dipenuhi lukisan mahal, sementara meja kayu jati besar di hadapannya dipenuhi dokumen bisnis. Namun, meski hartanya berlimpah, wajah Rendra terlihat kosong. Ia sudah memiliki segalanya kecuali satu hal yang paling berharga dalam hidupnya. Bertahun-tahun lalu, Rendra kehilangan putra semata wayangnya. Bayi yang baru beberapa bulan itu hilang dalam sebuah insiden misterius, dan hingga kini tidak pernah ditemukan. Sejak hari itu, Rendra menjalani hidup dalam kesepian yang tak pernah bisa ia obati. Hari ini, Rendra hendak mencari sopir pribadi baru. Sopir lamanya telah pensiun setelah puluhan tahun setia bekerja. Di tengah rasa sepi yang menghimpit, Rendra menaruh harapan besar pada sosok baru yang akan menemaninya setiap hari. Sore itu, seorang pemuda datang melamar pekerjaan. Namanya Aditya. Penampilannya sederhana, wajahnya tenang, dan tutur katanya penuh hormat. Dari sekian banyak pelamar, Rendra merasa ada sesuatu yang berbeda dari pemuda ini. Tatapannya tulus, gerak-geriknya sopan, seolah menyimpan kehangatan yang telah lama hilang dari hidup Rendra. Rendra menatap Aditya lama. Entah mengapa, dadanya terasa bergetar, seperti ada ikatan yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Hanya saja, ia belum berani mengakui perasaan itu. Hari berganti malam, dan Aditya resmi bekerja sebagai sopir pribadi keluarga Rendra. Namun tanpa mereka sadari, pertemuan ini adalah awal dari terkuaknya rahasia besar yang telah terkubur bertahun-tahun. Hari-hari pertama Aditya bekerja berjalan lancar. Ia sopan, cekatan, dan sangat menjaga sikap. Rendra mulai merasa nyaman ditemani olehnya, bahkan ia kerap mengajaknya berbincang ringan di perjalanan. Ada kehangatan yang tak pernah ia rasakan sebelumnya bersama sopir lain. Suatu pagi, ketika Rendra hendak pergi ke kantor, ia memperhatikan sesuatu yang membuat langkahnya terhenti. Saat Aditya membuka pintu mobil, kerah bajunya sedikit tersingkap. Terlihat sebuah tanda lahir kecil di lehernya, berbentuk bulan sabit. Pandangan Rendra seketika membeku. Nafasnya tercekat, jantungnya berdegup lebih kencang dari biasanya. Tanda itu sama persis dengan tanda lahir putranya yang hilang dulu. Rendra berusaha menutupi keterkejutannya. Masuk ke dalam mobil dengan wajah serius, namun matanya tak bisa lepas dari punggung Aditya. Seakan-akan kenangan lama kembali menyeruak. Di tengah perjalanan, Rendra memberanikan diri bertanya, "Dik, boleh saya tahu, tanggal lahirmu kapan?" Tanyanya dengan suara pelan, berusaha terdengar biasa saja. Aditya menoleh sebentar melalui kaca spion, lalu menjawab tenang, 13 Juni, Pak. Jawaban itu membuat tubuh Rendra merinding. Tanggal itu sama persis dengan tanggal lahir anaknya. Tangannya mengepal di pangkuan, berusaha menahan gejolak dalam hatinya. Sepanjang perjalanan, Rendra hanya diam. Namun pikirannya berkecamuk, hatinya dipenuhi rasa penasaran dan ketakutan. Apakah mungkin sopir mudanya ini adalah darah daging yang selama bertahun-tahun ia cari? Malam itu, setelah menghadiri sebuah acara, Rendra meminta Aditya menunggunya di teras rumah. Udara dingin menyelimuti, sementara Rendra menatap pemuda itu dengan tatapan penuh pertanyaan. Ketika Aditya berdiri menyambut, cahaya lampu menyorot dada pemuda itu. Rendra terperangah. Terlihat sebuah kalung tua yang tergantung di leher Aditya. Liontinnya berbentuk setengah hati, tampak usang namun jelas masih disimpan dengan penuh arti. Rendra hampir tak mampu menahan emosinya. Ia ingat betul kalung itu. Dulu, saat putranya masih bayi, ia menghadiahkan sepasang kalung berbentuk hati yang terbelah dua. Satu ia simpan, dan satu lagi ia kalungkan pada bayi kecilnya yang kini entah di mana. "Kalung itu, dari mana kau dapatkan?" Suara Rendra bergetar. Aditya menunduk, menggenggam liontin itu erat. "Saya tidak tahu pasti, Pak. Sejak kecil, kalung ini sudah ada pada saya. Katanya, pemberian dari orang tua kandung saya yang tak pernah saya kenal." Rendra terdiam. Matanya memanas, hatinya bergetar hebat.
Kalung setengah hati itu adalah bukti nyata. Namun ia masih menahan diri, takut terbawa emosi. Ia tahu, jika benar dugaan ini, maka ada rahasia besar yang sengaja disembunyikan selama bertahun-tahun. Sementara itu, dari balik jendela rumah, seseorang mengintip dengan wajah penuh kecemasan. Sosok itu adalah Ratna, istri Rendra. Ekspresinya tegang, seolah menyimpan sesuatu yang selama ini tak pernah ia ungkapkan. Keesokan harinya, suasana rumah terasa berbeda. Rendra masih diliputi rasa penasaran, sementara Aditya tetap bekerja seperti biasa tanpa menyadari gejolak di hati majikannya. Namun, Ratna tampak gelisah. Sejak pagi, ia mengamati gerak-gerik Aditya. Tatapannya tajam, penuh kekhawatiran. Saat makan malam, ia akhirnya membuka suara dengan nada rendah namun tegas. "Mas, aku perhatikan, kau terlalu memperhatikan sopir baru itu." Rendra menoleh dengan kening berkerut. "Apa maksudmu, Ratna?" Ratna menghela napas panjang, lalu mendekat. Suaranya nyaris berbisik. "Aku hanya ingin mengingatkan. Pemuda itu bisa membawa masalah besar. Ada hal-hal yang lebih baik tidak kau ungkit lagi." Ucapan itu membuat Rendra terdiam. Ia menatap Ratna penuh tanda tanya. Seolah ada sesuatu yang sengaja ditutupi. Namun Ratna buru-buru berdiri, meninggalkan ruang makan tanpa menjelaskan lebih jauh. Malam itu, Rendra tidak bisa tidur. Bayangan tanda lahir, tanggal lahir, dan kalung setengah hati terus menghantui pikirannya. Semakin ia mencoba mengabaikan, semakin kuat firasat yang menghentak hatinya. Di luar kamar, Aditya duduk sendirian di serambi. Ia menggenggam kalung tuanya, memandang langit malam penuh bintang. Ada kesedihan dalam matanya, seakan ia pun merindukan sosok yang tak pernah ia kenal sejak lahir. Tanpa mereka sadari, masa lalu yang pahit perlahan sedang menggiring mereka menuju kebenaran yang selama ini tersembunyi. Suasana rumah semakin aneh. Rendra kerap terdiam lama menatap Aditya, sementara Ratna makin sering menunjukkan kegelisahan. Hingga pada suatu sore, saat Aditya sedang mencuci mobil di garasi, datanglah seorang lelaki tua yang sudah lama bekerja untuk keluarga Rendra. Ia adalah Pak Darman, mantan kepala rumah tangga yang masih sering berkunjung. Pak Darman memperhatikan Aditya dari jauh, lalu perlahan mendekat. Tatapannya penuh selidik, seperti sedang mengamati sesuatu yang membuat dadanya sesak. "Anak muda," ucapnya pelan, "bolehkah aku bertanya sesuatu?" Aditya menoleh sambil tersenyum sopan. "Tentu, Pak, silakan." Pak Darman menelan ludah. "Sejak kapan kau memiliki kalung itu?" Ia menunjuk pada liontin setengah hati yang menggantung di leher Aditya. Aditya terdiam sejenak, lalu menjawab lirih. "Sejak kecil, Pak. Kalung ini satu-satunya peninggalan yang saya punya dari orang tua kandung saya. Saya dibesarkan orang lain, jadi saya tidak tahu pasti kisahnya." Mata Pak Darman memerah. Suaranya mulai bergetar. "Aku ingat kalung itu. Kalung itu dulu milik bayi yang hilang dari keluarga ini. Bayi laki-laki yang dicari Tuan Rendra bertahun-tahun." Aditya terkejut. Tangannya refleks menggenggam liontin itu erat. "Maksud Bapak?" Pak Darman menghela napas panjang, menatap Aditya dengan penuh haru. "Ada banyak rahasia yang disembunyikan. Tapi satu hal yang pasti, kau sangat mirip dengan tuan muda yang dulu hilang. Bahkan tanda lahirmu pun sama." Ucapan itu membuat dada Aditya bergemuruh. Untuk pertama kalinya, benang merah masa lalu mulai terhubung dengan dirinya. Namun ia tahu, semakin jauh ia mencari jawaban, semakin besar pula risiko yang harus ia hadapi. Sejak pertemuan dengan Pak Darman, hati Aditya tak pernah tenang. Malam itu, ia duduk di kamar kecilnya di paviliun rumah Rendra, memandangi kalung setengah hati yang tergantung di lehernya. Kata-kata Pak Darman terus terngiang, membuat dadanya bergetar. Kalung itu dulu milik bayi yang hilang dari keluarga ini. Aditya merasakan sesuatu yang aneh. Sepanjang hidupnya, ia memang sering merasa hampa. Ia dibesarkan oleh keluarga angkat yang keras, tanpa kasih sayang. Kalung tua itu menjadi satu-satunya pengingat bahwa ia punya masa lalu yang tidak pernah ia ketahui. Keesokan harinya, saat membersihkan mobil, ia menemukan sebuah amplop tua terselip di laci pintu belakang. Amplop itu usang,
seolah sudah lama tidak tersentuh. Dengan hati-hati ia membukanya. Di dalamnya terdapat foto lama seorang bayi, serta selembar akta kelahiran dengan nama ayah tercatat jelas, Rendra Wijaya. Tangan Aditya gemetar. Bayi di foto itu, wajahnya sangat mirip dengan dirinya saat kecil. Tidak mungkin ini kebetulan. Saat ia masih terpaku pada foto itu, langkah kaki terdengar mendekat. Aditya buru-buru menyembunyikan amplop ke dalam jaketnya. Rendra muncul dari balik pintu garasi, menatapnya dengan sorot penuh selidik. "Dik, ada sesuatu yang kau sembunyikan dariku." Suara Rendra berat, penuh tekanan. Aditya terdiam. Ia menunduk, jantungnya berdegup kencang. Untuk pertama kalinya, ia merasa bahwa rahasia besar yang selama ini ia cari akan segera terbongkar. Sejak menemukan dokumen dan foto lama itu, langkah Aditya terasa berat setiap kali ia berhadapan dengan Rendra. Hatinya diliputi kegelisahan. Ia ingin mengungkapkan kebenaran, namun takut jika semuanya akan berubah setelah itu. Malam itu, saat Aditya duduk di teras kecil pavilionnya, tiba-tiba sebuah suara asing terdengar. Seorang pria dengan wajah tertutup topi hitam mendekatinya dengan langkah pelan. Suaranya berat, penuh ancaman. "Kau sebaiknya berhenti mencari tahu tentang masa lalumu." Aditya tersentak, berdiri dengan tubuh tegang. "Siapa kau?" tanyanya tajam. Pria itu mendekat, lalu menyelipkan secari kertas ke saku baju Aditya. "Jika kau terus menggali, bukan hanya kau yang akan celaka, tapi juga orang yang selama ini kau hormati." Setelah berkata demikian, pria itu melangkah pergi ke kegelapan malam, meninggalkan Aditya dalam kebingungan dan ketakutan. Dengan tangan gemetar, Aditya mengeluarkan kertas itu. Tulisan di dalamnya singkat namun menggetarkan hati. "Rahasiakan siapa dirimu, atau semuanya akan hancur." Aditya meremas kertas itu. Dadanya sesak, matanya memerah. Untuk pertama kalinya ia sadar, kebenaran tentang dirinya bukan hanya soal pertemuan dengan ayah kandung, tetapi juga menyangkut sebuah rahasia besar yang ada di balik kehilangan dirinya dulu. Sementara itu, dari dalam kamar utama, Ratna berdiri di balik tirai jendela. Ia melihat percakapan singkat tadi dengan wajah pucat. Air matanya menetes. Ia tahu, bayangan masa lalu yang selama ini ia sembunyikan kini mulai muncul ke permukaan. Keesokan harinya, Aditya tak bisa lagi menahan rasa gelisah. Ia memberanikan diri menemui Pak Darman yang sedang duduk di taman belakang rumah. Wajahnya serius, matanya menyimpan banyak pertanyaan. "Pak, siapa sebenarnya saya?" Suara Aditya pelan, namun penuh tekanan. Pak Darman terdiam lama. Ia menatap Aditya dengan mata berkaca-kaca, lalu menarik napas berat. "Nak, kau harus tahu, Tuan Rendra memang kehilangan anak laki-laki bertahun-tahun lalu. Bayi itu hilang secara misterius. Banyak yang mengira diculik, tapi kebenaran tidak pernah terungkap." Aditya mengepalkan tangannya. "Kalau begitu, mengapa saya, memiliki kalung, tanda lahir, dan tanggal lahir yang sama? Tidak mungkin semua itu hanya kebetulan." Pak Darman menunduk. "Karena memang bukan kebetulan. Ada pihak-pihak yang sengaja memisahkanmu dari keluargamu sejak kecil. Aku tidak tahu siapa dalangnya, tapi aku tahu, ada orang dekat keluarga yang terlibat." Jantung Aditya berdetak semakin keras. Ucapan pria misterius semalam kini terasa semakin nyata. Sementara itu, dari balik jendela lantai 2, Ratna mendengar percakapan itu dengan wajah pucat pasi. Bibirnya bergetar, tangannya gemetar menggenggam gorden. Ia tahu, rahasia yang ia simpan rapat-rapat sejak dulu kini mulai retak. Di ruang kerjanya, Rendra yang tak menyadari apapun hanya menatap foto lama anaknya di atas meja. Air matanya jatuh pelan. Dalam hati ia berdoa kepada Allah, berharap suatu hari putranya kembali. Tanpa ia sadari, doa itu sebentar lagi akan terkabul, meski bersama badai yang tak pernah ia duga. Malam itu hujan turun deras. Rendra sudah terlelap di kamarnya, sementara Aditya tidak bisa tidur. Ia duduk di meja kecil dengan amplop tua yang sempat ia temukan di mobil beberapa hari lalu. Tangannya gemetar saat kembali membuka isinya. Foto bayi itu ia tatap lama. Wajah mungil dengan mata bulat yang begitu mirip dengan dirinya saat kecil. Di sudut foto terdapat tulisan tangan samar. "Untuk ayah, dari putramu tercinta."
Aditya lalu mengangkat akta kelahiran yang terlipat rapi. Di sana, tertulis jelas nama ayah, Rendra Wijaya. Tubuh Aditya bergetar hebat. Air matanya jatuh tanpa bisa ia tahan. Semua potongan puzzle kini menyatu. Tanda lahir, tanggal lahir, kalung setengah hati, dan kini dokumen resmi. Tidak ada lagi yang bisa menyangkal siapa dirinya sebenarnya. Namun sebelum ia sempat menenangkan diri, langkah kaki terdengar mendekat. Pintu kamarnya terbuka perlahan, dan sosok Ratna berdiri di ambang pintu dengan wajah tegang. "Jangan bilang apapun pada Rendra," ucap Ratna dengan suara dingin namun gemetar. "Kalau kau membuka rahasia itu, kau akan menyesal. Bukan hanya kau yang akan celaka, tapi juga ayahmu." Aditya tersentak. Ia buru-buru menyembunyikan dokumen itu di balik bantal. "Ibu, apa maksudnya? Mengapa saya tidak boleh tahu kebenaran?" Ratna menutup pintu, lalu mendekat dengan mata berkaca-kaca. "Ada hal-hal yang lebih baik tidak kau ketahui. Masa lalu ini penuh darah dan air mata. Jika kebenaran terbongkar, keluarga ini akan hancur." Aditya terdiam, dadanya sesak. Namun dalam hatinya, ia sudah bertekad. Rahasia ini tidak bisa lagi ia biarkan terkubur. Pagi itu, suasana rumah Rendra begitu hening. Aditya berdiri di depan ruang kerja dengan wajah tegang. Di tangannya, ia menggenggam amplop berisi foto dan akta kelahiran. Hari ini ia memutuskan untuk mengungkapkan semuanya. Meski ancaman menghantui pikirannya, ia melangkah masuk. Rendra sedang duduk di kursi besar, menatap jendela dengan mata kosong. Saat melihat Aditya datang, ia tersenyum tipis. "Ada apa, Dik? Wajahmu tegang sekali." Aditya menelan ludah. Tangannya bergetar ketika ia meletakkan amplop itu di atas meja. "Pak, saya harus jujur. Saya menemukan ini di mobil. Dan saya rasa ini tentang siapa saya sebenarnya." Rendra menatap amplop itu dengan kening berkerut. Perlahan ia membuka isinya. Saat melihat foto bayi dan akta kelahiran dengan namanya tertera, tubuhnya langsung gemetar. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Ini anakku," bisiknya. Ia menatap Aditya dengan mata berkaca-kaca. Kau anakku yang hilang itu." Aditya tak mampu lagi menahan emosi. Ia berlutut, menangis di hadapan Rendra. "Ayah, maafkan saya. Saya tidak tahu semua ini sejak dulu. Tapi tanda lahir, kalung ini, semuanya membuktikan saya darah daging ayah." Rendra segera meraih Aditya, memeluknya erat. Tangis keduanya pecah, memenuhi ruangan itu dengan kehangatan yang selama ini hilang. Namun, di balik pintu, Ratna berdiri dengan wajah pucat. Air matanya jatuh, tapi tatapannya penuh ketakutan. Ia tahu, kebahagiaan yang baru saja hadir ini akan segera disusul oleh badai besar. Karena rahasia yang ia sembunyikan belum sepenuhnya terungkap. Pelukan itu belum benar-benar terlepas ketika pintu ruang kerja terbuka. Ratna masuk dengan wajah tegang. Rendra menoleh, matanya masih basah oleh air mata. "Ratna, kau tahu? Aditya ini, dia anak kita. Anak yang selama ini hilang." Ratna terdiam, tubuhnya bergetar. Ia memandang Aditya dengan sorot mata penuh rasa bersalah. "Ya, aku tahu," ucapnya lirih. Rendra terkejut. "Apa maksudmu? Kau tahu sejak kapan?" Air mata Ratna jatuh deras. "Sejak awal. Sejak aku melihat kalung itu. Aku tahu dia anak kita. Tapi, ada alasan kenapa aku tak bisa membiarkan kebenaran ini terungkap." Aditya menatap Ratna dengan mata merah. "Kenapa, Bu? Kenapa Ibu sembunyikan semua ini dari ayah? Dari saya?" Ratna terisak. "Karena dulu, akulah yang ceroboh. Akulah yang membuatmu hilang. Malam itu, ketika kau masih bayi, aku meninggalkanmu sejenak di taman rumah sakit. Saat kembali, kau sudah tidak ada. Aku takut, aku panik, dan aku tidak pernah punya keberanian mengakui kesalahanku pada ayahmu." Rendra menatap istrinya dengan amarah bercampur pilu. "Selama ini, rahasia itu kau pendam sendiri? Bertahun-tahun aku mencari anakku, sementara kau tahu sumber semua ini adalah kelalaianmu." Ratna menangis semakin keras.
Aku hanya ingin melindungi keluarga kita dari aib. Aku tidak pernah menyangka anak kita benar-benar masih hidup. Sampai akhirnya dia datang sebagai sopir. Hening menyelimuti ruangan. Aditya tertegun, hatinya hancur. Rahasia yang ia harap bisa membawa kebahagiaan, ternyata juga menyimpan luka yang begitu dalam. Aditya berdiri mematung, dadanya sesak menahan emosi. Ia memandang kedua orang yang selama ini ia anggap majikan, kini ternyata darah dagingnya sendiri. Jadi, semua penderitaan ini berawal dari kelalaian ibu. Suaranya bergetar, penuh luka. Ratna berusaha mendekat, namun Aditya mundur selangkah. "Nak, maafkan ibu, aku sudah menanggung rasa bersalah ini bertahun-tahun. Aku takut, aku malu, dan aku tak tahu bagaimana menghadapimu." Rendra mengepalkan tangan. Wajahnya merah padam, bukan hanya karena marah, tapi juga karena hancur. "Ratna, bertahun-tahun aku menyalahkan diriku sendiri. Aku menuduh dunia kejam telah merenggut anak kita. Tapi ternyata, semua ini karena kelalaianmu sendiri." Suara Rendra berat, penuh getaran. Ratna jatuh berlutut, menangis tanpa henti. "Aku rela kau membenciku, tapi jangan salahkan Aditya. Dia sudah cukup menderita." Aditya menutup wajahnya dengan kedua tangan. Semua yang ia bayangkan tentang pertemuan kembali dengan keluarganya, runtuh seketika. Ia membayangkan pelukan hangat, kebahagiaan, dan awal baru. Tapi kenyataan ini justru membuka luka lama yang lebih dalam. Rendra mendekat, menepuk bahu Aditya dengan hati-hati. "Nak, apapun yang terjadi, kau tetap anakku. Aku sudah kehilanganmu sekali, aku tak ingin kehilanganmu lagi. Biar semua kesalahan ini ayah tanggung bersama." Aditya terdiam. Air matanya jatuh deras. Untuk pertama kalinya dalam hidup, ia mendengar kata ayah yang sesungguhnya dari mulut darah dagingnya sendiri. Namun di balik itu semua, satu pertanyaan besar masih menggantung di hatinya. Malam ketika ia hilang, siapa yang sebenarnya membawanya pergi? Malam itu, setelah Ratna tertidur dengan mata sembab, Aditya duduk di teras rumah. Angin malam berhembus dingin, tapi pikirannya lebih dingin dari udara yang menusuk kulit. Ia menatap langit gelap, mencoba menyusun kepingan ingatan yang samar. Yang paling jelas di benaknya hanyalah suara tangisan bayi lain, lalu tangan kasar yang mengangkat tubuh kecilnya dari pelukan. Setelah itu, hanya ada kegelapan dan perjalanan panjang yang tak pernah ia pahami. Rendra duduk di sampingnya, menyalakan